Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Rasita dari kelas C3 Manajemen Informatika. Saya membuat video ini guna untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Rio Rajab Istendi selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Video kali ini saya akan membahas tentang esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Bagaimana konsep dan urgensi identitas nasional? Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional, konsep identitas nasional adalah yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara dan bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang memiliki pengertian harafiah, ciri-ciri, tanda-tanda, dan jati diri yang melekat pada seseorang, atau suatu yang membedakannya. Dalam istilah antropologi, identitas adalah sifat khas yang dijelaskan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan dapat pula berkelompok. Penanda surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu lagi identitas penting yang harus dimiliki oleh yang memiliki penghasilan, wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah nomor pokok wajib bagi warga negara Indonesia. Satu lagi identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara Indonesia. Mengapa diperlukan identitas nasional? Alasan diperlukannya identitas nasional yaitu agar seluruh rakyat Indonesia berkepribadian Pancasila memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji. Sebaliknya yaitu kekhasan negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Jadi, bangsa Indonesia harus memiliki kepribadian dan sikap dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah berbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alami, baik melalui perjalanan panjang Indonesia maupun melalui pembentukan intensif secara kemerdekaan. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional
Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 4. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Berikut ini merupakan dinamika kehidupan sekaligus menjadi tantangan terkait dengan Indonesia. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesatuan, kepedulian, dan lain-lain. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah, dan lain-lain. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan parasitisme yang luntur dan memudar. Contohnya, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain, dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri. Lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. Keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing dan lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu daripada memprestasikan lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Yang keenam, tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis, seperti Ajo Mandir Ajra Tilar tahun 2017 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena 1. Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Yang kedua, adanya liberalisme politik. Yang ketiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. 5. Mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa sebuah negara dapat diibaratkan seorang individu manusia. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia saling mengenal, agar individu manusia dapat dikenal dan dikenal oleh individu manusia lainnya. Manusia perlu memiliki, atau kata lainnya adalah identitas. Identitas individu manusia dapat dikenal dari aspek fisik dan aspek psikis. Aspek fisik dan berupa jenis kelamin, bentuk fisik, nama, asal etnis, asal daerah, dan sebagainya. Demikian pentingnya identitas sebagai individu manusia. Identitas nasional itu penting bagi sebuah negara bangsa karena pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Jika kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa yang sangat penting bagi kehidupan negara bangsa tersebut. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat eksis. Setiap negara, seperti halnya individu manusia, tidak dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara atau bangsa. Demikian pula bagi Indonesia, kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional. Negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing lalu menyatakan kemerdekaannya. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas,
maka akan tumbuh rasa saling menghormati, saling pengertian. Tidak ada stratifikasi dalam kehidupan antar negara bangsa. Dalam hubungan antar negara, terciptanya hubungan yang sederajat atau sejajar, karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara tidak boleh melebihi kedaulatan negara lain. Istilah ini dalam hukum internasional dikenal dengan asas par imparem dan habit imperium. Artinya negara berdaulat tidak dapat melaksanakan kegiatan terhadap negara berdaulat lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.